Bus Transjakarta antara PT Ivan Dewi selaku pemohon melawan pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemohon dengan nomor perkara 173-PDT-AMD-2026-JKT. Majelis Arbiter yang terdiri dari 1. Prof. Dr. Apriani Wulandari, SHMHC-AMD sebagai Ketua Majelis Arbitrase. 2. Prof. Dr. Cinta Sabrina Elizabeth BSYFA, SHMHC-AMD sebagai Arbiter Anggota 1. 3. Prof. Dr. Hera Bernawang, SHMHC-AMD sebagai Arbiter Anggota 2. Dipersilakan masuki ruang sidang. Baik, apakah arbiter anggota 1 sudah siap? Siap. Apakah arbiter anggota 2 sudah siap? Siap, Ketua Majelis. Apakah arbiter sudah siap? Siap, Ketua Majelis. Baik, Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia mengambil alih jalannya persidangan. Sidang arbitrase nomor perkara 173-PDT-G-AMD-2026-Banding-JKT mengenai sengketa prestasi atas perjanjian kerjasama pengadaan armada bus Transjakarta antara PT Irvani Dewi selaku pemohon melawan pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku termohon. Pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk para pihak. Kepada panitera perintahkan untuk memanggil pihak pemohon dan pihak pemohon untuk memasuki ruangan sidang. Kepada PT Irvani Dewi selaku pihak pemohon dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pihak pemohon dengan nomor perkara 173-PDT-AMD-2026-Banding-JKT. Silakan masuki ruang sidang. Silakan. Selamat siang saudara-saudara. Kepada pihak pemohon arbitrase, apakah saudara hadir dalam persidangan ini bertindak sebagai pemohon arbitrase prinsipal atau sebagai kuasa hukum dari pemohon arbitrase? Kami bertindak sebagai kuasa hukum dari PT Irvani Dewi selaku pemohon arbitrase yang mulia. Baik, silakan untuk maju ke depan dan untuk menyerahkan surat kuasa, surat berita acara sumpah dan catatan advokat saudara. Kepada pihak termohon, apakah saudara selaku termohon prinsipal atau selaku kuasa hukum? Kami disini sebagai kuasa hukum dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mulia. Baik, silakan untuk maju ke depan, menyerahkan surat kuasa, surat berita acara sumpah dan catatan advokat saudara. Baik, pada pemohon arbitrase dan termohon arbitrase, majelis memberikan kesempatan untuk saling memeriksa dan memastikan telah diterimanya surat kelengkapan dokumen dari masing-masing pihak. Baik, silakan duduk kembali. Kepada termohon arbitrase, apakah saudara telah menerima salinan permohonan arbitrase dari pemohon arbitrase? Sudah dipahami isinya? Baik, sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, majelis ingin menanyakan kepada para pihak, apakah sebelumnya telah dilakukan upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau mediasi? Belum, yang mulia. Baik, majelis menginformasikan bahwa dalam proses arbitrase ini, para pihak dapat sewaktu-waktu melakukan upaya perdamaian apabila dikehendaki. Apakah para pihak telah atau ingin menempuh upaya penyelesaian secara damai sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan? Yang mulia, kami belum menempuh perdamaian dan menyerahkan sebelumnya kepada majelis arbitrase untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Kepada termohon arbitrase, apakah saudara memiliki kehendak untuk menempuh upaya perdamaian dalam perkara ini atau langsung melanjutkan pemeriksaan pokok perkara? Yang mulia, kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis arbitrase dan siap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Baik, majelis menawarkan kepada para pihak apabila terdapat kehendak untuk menempuh penyelesaian secara damai. Apakah dari para pihak pemohon arbitrase terdapat tanggapan? Baik, yang mulia, kami menyetujui untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Bagaimana pihak termohon? Kami juga setuju. Baik, terkait dengan upaya penyelesaian secara damai, majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan perundingan dalam jangka waktu yang disepakati. Bagaimana tanggapan dari pemohon arbitrase? Kami setuju, yang mulia. Baik, bagaimana dengan pihak termohon? Kami setuju, yang mulia. Baik, majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian dalam jangka waktu yang disepakati. Untuk itu, pemeriksaan perkara ditunda sementara. Para pihak diminta untuk menyampaikan perkembangan hasil perundingan pada sidang berikutnya yang akan ditetapkan oleh majelis arbitrase. Dengan demikian, sidang ini kami tunda. Selamat siang saudara-saudara. Siang majelis. Apakah para pihak telah mencapai upaya perdamaian? Kami sudah melakukan upaya perdamaian namun tidak mencapai kesepakatan. Dari pihak pemohon sudah mulia, tetapi kami belum menemukan kata sepakat. Baik, majelis memberikan kesempatan apabila para pihak masih ingin menempuh upaya perdamaian. Yang mulia, kami siap untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Kami juga siap untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara yang mulia. Baik, karena tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan dilanjutkan. Majelis mempersilahkan pemohon arbitrase untuk menjelaskan pokok perkara. Baik, izin yang mulia. Izin membacakan seluruh ini. Permohon advokat BNA Jalan Sulawesi nomor 38 Jakarta Barat. Nomor perkara 234-PDT-ARB-2026-PM Jakarta. Lampiran 1 perihal permohonan arbitrase atas perkara buat prestasi kontrak pengadaan barang kepada
yang terhormat Majelis Arbitrase Bani di Jakarta, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Brigita Citra Karisma SHMH dan Ansaran Faris Kaca Pembina SHMH, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum advokat BNA, berada di Jalan Sulawesi nomor 38 Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2026 yang terakhir. Dalam hal ini, sah bertindak untuk dan atas nama Nona Angelika Stefani Kodia, bertempat tinggal di Jalan Melati nomor 18 Kelurahan Kebonjeruk, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pemegang kartu tanda penduduk nomor 31741889370001 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT Ivani Dewi. Dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Ivani Dewi KSO Sang Abadi selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dengan ini mengajukan permohonan arbitrase terhadap pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jakarta Nyonya Luma Adwa SH berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Pertama, dasar kewenangan bagi bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian pengadaan armada bus transportasi publik yang dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024. Yang kedua, bahwa di dalam perjanjian tersebut pada pasal 7 tentang penyelesaian sengketa, para pihak telah sepakat dan mencantumkan klausula penyelesaian sengketa sebagai berikut. Pasal 7 ayat 1, setiap perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Pasal 7 ayat 2, apabila dalam waktu 30 hari musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Duduk perkara dan fakta hukum. Yang pertama, bahwa berdasarkan perjanjian, pemohon berkewajiban untuk menyelesaikan dan mengirimkan 20 unit bus transportasi publik dengan spesifikasi teknis, kapasitas 40 penumpang, mesin standar Euro 4, dilengkapi AC, sistem keamanan dan GPS. Dalam jangka waktu paling lambat 120 hari kalender sejak ditandatanganinya perjanjian, sesuai pada pasal 1 dan pasal 2 ayat 2 perjanjian. Yang kedua, bahwa termohon berkewajiban untuk melakukan pembayaran secara bertahap atas pengadaan unit bus tersebut dengan total nilai kontrak keseluruhan sebesar 7.600 juta rupiah sesuai dengan tahapan pembayaran yang diatur dalam pasal 2 ayat 3 dan ayat 4 perjanjian. Yang ketiga, bahwa pemohon telah melaksanakan seluruh kewajiban hukumnya secara penuh, profesional, beretikat baik dan tepat waktu, yakni menyelesaikan pengadaan, menyerahkan seluruh 20 unit bus sesuai spesifikasi teknis yang dibuktikan dengan berita acara serah terima nomor 05/BASD strip bus /ATN/4/2024 yang ditandatangani oleh para pihak. Bahwa dengan ditandatanganinya BASD tersebut, termohon secara hukum telah menerima seluruh objek barang dengan baik dan wajib, melakukan pelunasan pembayaran secara tunai kepada pemohon berdasarkan skema terkait pasal 2 ayat 4 perjanjian. Yang kelima, bahwa setelah lewat batas waktu pembayaran yang ditentukan, termohon ternyata tidak kunjung melakukan pelunasan pembayaran dan secara sepihak menunda kewajiban finansial kepada pemohon. Yang keenam, bahwa akibat penundaan pembayaran sepihak oleh pemohon mengalami kerugian komersial yang masif, termasuk terganggunya arus kas, usaha pemohon serta kerugian material lainnya. Sebelumnya kami pihak termohon menyampaikan sambil duduk. Kami yang bertantangan bahwa ini Rezia Amalia Kartika SHCPM dan Nadia Karisa SHMH, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum advokat PT, beralamat di Jalan Agraria Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 021/SHCK/April 2015 ini diwakili oleh Nyonya Luma Adwa SH berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Dengan ini yang mulia kami izin mengajukan jawaban atas permohonan arbitrase dari pemohon. Yang pertama, pendahuluan bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan tuntutan petitum yang diajukan oleh pemohon dalam hal permohonan arbitrasenya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas oleh termohon dalam surat jawaban ini. 2. Bahwa adapun dalil-dalil serta sanggahan termohon akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian berikut. Yang pertama, eksepsi. 1. Bahwa dalam bagian 1 angka 2 permohonan arbitrase, pemohon mendalilkan bahwa dasar kewenangan absolut Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI didasarkan pada pasal 7 tentang penyelesaian sengketa dalam perjanjian pengadaan armada bus transportasi publik tanggal 8 Januari 2024. Sedangkan perjanjian tersebut sama sekali tidak memiliki 7 pasal, melainkan hanya terdiri dari 6 pasal dan langsung ditutup dengan ketentuan penutup pada pasal 6. 2. Bahwa berdasarkan pasal 3 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, syarat mutlak kewenangan arbitrase harus didasarkan pada klausula arbitrase tertulis yang jelas dan akurat dalam perjanjian ini. Bahwa 3. Bakal Hukum Advokat BMA adalah polisi nomor 38 Jakarta Barat. Nomor perkara 295.PID.PG/2026/PN/TKT. Lampiran 1 perihal jawaban permohonan atas jawaban termohon dalam perkara arbitrase. Kepada yang terhormat Majelis Arbitrase Bani di Jakarta, dengan hormat yang bertandatangan di bawah ini, Brigita Citra Karisma SHMH dan Ansaran Faris Kaca Pembina SHMH, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum advokat BNA, bertindak untuk dan atas nama pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2026. Dengan ini mengajukan jawaban pemohon atas jawaban termohon dalam perkara arbitrase akuo dengan uraian sebagai berikut. 1. Pendahuluan bahwa pada prinsipnya pemohon tetap pada seluruh dalil, uraian fakta hukum, dasar hukum serta tuntutan sebagaimana telah
Dengan hormat yang bertangan di bawah ini, Lezia Malia Patika, SHCPM dan lakinya Paksa SHMH, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum advokat PLT beralamat di Jalan Adjaya, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa nomor 021 garing SK, SK dan P, garing 4, garing 2026, tertanggal 15 April 2026, dalam hal ini sah untuk bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jakarta, Nyonya Uma Anwar SH. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendahuluan 1. Bahwa termohon tetap pada seluruh dalil, uraian fakta, dasar hukum serta petitum sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban termohon sebelumnya. Sidang lanjutan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang nomor perkara 173.PDT-G.ARB/2026/CKT antara PT Ivani Dewi selaku pemohon melawan pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemohon. Pada hari ini, Sabtu tanggal 31 Mei 2026 siang dimulai. Majelis Hakim yang terdiri dari Prof. Dr. Hera Bernal SHMH CARB sebagai arbiter ketua Majelis Arbitrase. Yang kedua, Prof. Dr. Apriani Wulandari SHMH CARB sebagai arbiter anggota 1. Dan yang ketiga, Prof. Dr. Cinta Sabrina SHMH CARB sebagai arbiter anggota 2. Dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin mohon untuk berdiri. Arbiter satu sudah siap? Siap. Apakah anggota arbiter dua sudah siap? Siap. Apakah panitia sudah siap? Siap. Sidang lanjutan pemeriksaan arbitrase perkara nomor 173.PT.G.ARB garing 2026 garing Bani Jakarta antara PT Ivani Dewi melawan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari ini Sabtu 31 Mei 2026 dengan agenda pemeriksaan saksi ahli independen yang ditunjuk oleh majelis arbiter dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada PT Ivani Dewi selaku pemohon arbitrase atau kuasa hukumnya dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemohon arbitrase atau kuasa hukumnya dipersilakan di tempat berada dan tempat masing-masing dalam ruang sidang. Sesuai dengan kesepakatan pada sidang lalu, majelis mempersilahkan para pihak untuk menyampaikan alat bukti. Pada pemohon dipersilahkan untuk menyampaikan alat buktinya. Baik, Bapak Mulia, ingin menyampaikan alat bukti. Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Bani perkara arbitrase nomor 234.PDT-G.ARB garing 2026 garing PN-JKT. PT Ivani Dewi KSO Sanabadi sebagai pemohon melawan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai termohon. Daftar bukti surat atau tulisan pemohon. Pada yang terhormat Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Bani Jakarta dengan hormat untuk atas nama pemohon PT Ivani Dewi KSO Sanabadi kuasa hukum pemohon dari kantor hukum advokat BNA dengan izin mengajukan bukti surat atau tulisan dalam perkara aku yang dikisahkan beraikan sebagai berikut. Bukti pertama, fotokopi sesuai asli perjanjian keberadaan amanah transportasi publik tertanggal 8 Januari 2024. Membuktikan adanya hubungan hukum yang sah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata. Membuktikan adanya integritas Bani Bagia bertindak sah mewakili PT Ivani Dewi KSO Sanabadi. Membuktikan adanya klausul arbitrase pasal 5 yang memberikan kewenangan absolut kepada Bani untuk memeriksa dan memutus sengketa ini, sekaligus mengatakan esensi kompetensi absolut dari termohon. Bukti kedua, fotokopi sesuai asli surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2026 membuktikan keabsahan legal standing dan wewenang penuh advokat di Majelis SHMH dan Nasional Notaris Tahunan SHMH dari kantor advokat BNA untuk bertindak secara sah demi kepentingan hukum pemohon di hadapan Majelis Arbitrase Bani. Bukti ketiga, fotokopi sesuai asli berita acara serah terima atau BAST nomor 045/BAST/BUS/BUS/ATN/Paromawi/2024 sebagai bukti mutlak bahwa pemohon telah menuntaskan seluruh kewajiban kontraktualnya secara sempurna, yaitu menyerahkan 20 unit bus secara sesuai spesifikasi teknis, mesin Euro 4, AC, DPS, kapasitas 40 penumpang, yang telah diterima dengan baik oleh termohon. Berpindah pula kewajiban pembayaran seketika kepada termohon. Bukti keempat, fotokopi sesuai asli surat teguran pertama, kedua, dan ketiga beserta bukti dan 5 dokumen membuktikan bahwa pemohon telah beritikat baik melayangkan teguran secara patuh serta mengupayakan musyawarah atau negosiasi selama lebih dari 30 hari sesuai prosedur pasal 5 ayat 1 dan 2 kejadian sebelum mendaftarkan perkara kembali serta membuktikan termohon telah berada dalam keadaan lalai. Bukti kelima, fotokopi surat jawaban atau tanggapan resmi dari termohon membuktikan pengakuan material termohon bahwa sisa nilai kontrak sebesar 7.600 juta rupiah belum dilunasi hingga saat ini, membuktikan bahwa dalil penundaan termohon melibatkan adalah administrasi internal birokrasi dan penataan anggaran daerah. Alasan tersebut secara tegas dilarang dan tidak menghapuskan sifat uang prestasi berdasarkan pasal 4 ayat 4 dan 5 perjanjian mematakan claim force legal termohon. Bukti keenam, dokumen perhitungan alternatif nilai kontrak pokok dan akumulasi denda keterlambatan memberikan rincian tagihan pokok sebesar 7.600 juta rupiah serta akumulasi denda keterlambatan sebesar 1 per hari ketika sejak tanggal dan tempo pembayaran pasca BAST hingga pelunasan penuh berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 5 perjanjian. Bahwa seluruh bukti bertanda bukti P1 sampai dengan bukti P6 di atas telah dilengkapi dengan seluruh dokumen aslinya serta telah dipersiapkan dengan baik melalui proses pematraian kemudian atau pematraian kemudian di kantor pos agar sah dan valid sebagai alat bukti persidangan. Jakarta 19 Mei 2026 pertama kami kuasa hukum pemohon. Baik, terima kasih. Pada termohon persilakan untuk menyampaikan alat buktinya.
Kemudian izin termohon mengajukan 3 surat sebagai alat bukti yang menjadi dasar alasan mengapa termohon mengalami lambat proses pembayaran pertanggungan didasarkan oleh proses dan prosedur pencairan dana anggaran daerah. Di sini kami ada menunjukkan 3 surat yang mulia. Yang pertama ada dokumen APBD perubahan tahun anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Andes Hendra Saputra MSI sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Surat kedua itu ada keterangan kelambatan pengesahan anggaran yang juga ditandatangani oleh Dr. Andes Hendra Saputra MSI sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dan juga satu surat lainnya yaitu permohonan pencairan dana pengadaan armada bus Transjakarta yang akan kami sampaikan kepada majelis administrasi izin untuk memberikannya ke Liga Majelis. Demikian untuk alat yang bisa kami sampaikan kemudian. Terima kasih kepada pemohon. Pada pemohon persilakan untuk komite majelis punya alat buktinya. Dan juga majelis telah memanggil seorang saksi ahli independen dari bidang hukum, pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk memberikan keterangan secara objektif. Para bendera mohon hadirkan saudara ahli dalam ruang sidang. Kepada saudara ahli independen, silakan memasuki ruang sidang. Selamat siang, saudara ahli. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan keahlian secara netral pada hari ini? Silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan menyerahkan kartu identitas dan CV saudara kepada majelis. Terima kasih atas kembali. Sebelum memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Silakan ambil anggota 1 untuk membantu mengambil sumpah. Itu tidak kata saya. Gimana untuk berdiri? Demi Tuhan saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli independen akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya secara objektif, jujur dan tidak memihak. Baiklah, saudara ahli telah disumpah. Pertanyaan pertama akan diajukan oleh majelis habitat dan silakan ke anggota 2. Terima kasih, saudara ahli. Berdasarkan keahlian saudara di bidang hukum pengadaan, bagaimana kedudukan hukum antara pemerintah daerah dan pihak swasta setelah perdagangan di negara? Jadi kalau berdasarkan dalam hukum pengadaan, hubungan administrasi pemerintah dengan sebuah korporasi swasta itu sebenarnya salah. Apalagi jika kontrak pengadaan itu sudah ditandatangani, maka meskipun sebenarnya pemerintah itu adalah statusnya sebagai badan publik, tetap pemerintah harus patuh dengan ketentuan yang diatur dalam hukum perdata, sebagaimana kita itu sudah ditandatangani. Apakah asas fakta sumber pandang berlaku dalam perkara ini? Ya, yang mulia, asas fakta sumber pandang itu artinya jelas dalam permohonan sebagaimana oleh pemohon itu sudah disepakati terkait dengan kasasi yang paling dalam kontrak pengadaan. Maka sudah sepatutnya oleh pemohon juga ikut mematuhi segala kasasi yang ada dalam kontrak pengadaan. Baik, terima kasih. Baiklah, saya mengajukan satu pertanyaan menurut saudara ahli. Apakah keterlambatan pembayaran oleh pemohon dapat dikategorikan sebagai uang investasi? Ya, jelas yang mulia, karena sebagaimana yang ada dalam kontrak pengadaan sudah disepakati sebelumnya oleh pihak pemohon dan pemohon terkait dengan jangka waktu pembayaran. Maka sudah sepatutnya oleh pihak pemohon untuk mematuhi ketentuan yang ada dalam kontrak pengadaan. Baik, terima kasih. Sekarang majelis akan memberikan kesempatan kepada pihak untuk pertanyaan. Pada pemohon, silakan. Terima kasih, saudara saksi. Apakah alasan keterlambatan pengesahan APBD dapat dijadikan dasar hukum untuk menunda pembayaran kepada pihak swasta? Menurut saya alasan itu sebetulnya tidak dapat memenuhi kewajiban dari pihak swasta karena sebenarnya ketika pihak swasta dan juga pemerintah sudah sepakat untuk melakukan pembayaran, maka sebetulnya keduanya sudah harus sadar dan mengatur dalam kondisi anggaran. Kemudian terkait dengan permasalahan yang ada dalam demokrasi, hal itu sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab pada pihak pemerintah. Saudara saksi ahli, apakah kerugian berupa tergabungnya arus kas dan meningkatnya bunga pinjaman dapat dimintakan dan diuji? Yang ada di titik kan? Dari Saudara saksi ahli, apakah alasan keterlambatan pengesahan APBD dapat dijadikan dasar hukum untuk menunda pembayaran kepada pihak swasta? Dan menurut saya tidak dapat semuanya kewajiban daripada pihak swasta sendiri karena ketika kontrak pengadaan itu sudah disepakati dari tanggal 2024, maka sebetulnya sudah menjadi kesadaran dari pihak menyiapkan anggaran sebelumnya di dalam kontrak pengadaan. Juga terkait dengan permasalahan di lokasi kanal itu juga sudah sepatutnya menjadi urusan dari pemerintah sendiri dan tidak dapat dinaikkan dengan kewajiban pengelolaan prestasi dalam kontrak pengadaan. Saya rasa cukup. Baik, pada pihak pemohon, silakan. Terima kasih atas kesempatannya yang kedua. Saudara ahli tadi saudara ahli menyatakan bahwa saudara mengatakan alasan keterlambatan pengesahan APBD dan disebutkan alasan hukum untuk menunda pembayaran. Tapi meski begitu, apakah dari saudara ahli sendiri berpendapat pemerintah itu tetap harus mengembangkan aturan administrasi keuangan dalam melakukan pembayaran? Itu jelas ketika pemerintah melakukan suatu tindakan jual terkait dengan administrasi negara juga tetap harus memperhatikan segala aturan yang ada dalam terkait dengan administrasi dan juga keuangan negara. Tetapi terlepas daripada
kewajiban melihat dari administrasi dan keuangan negara tersebut juga pemerintah dalam hal ini perlu memperhatikan terkait dengan dasar yang tertentu hubungan faktual yang ada dalam negara. Jadi tidak terhapus. Kita boleh sekedar itu. Baik, terima kasih. Pemeriksaan terhadap ahli independen dirasa sudah cukup. Terima kasih atas keterangan keahlian saudara. Saudara dipersilakan untuk mengambil kartu identitas dan diperkenankan kembali ruang sidang. Baiklah, para pihak, karena seluruh pembuktian telah selesai, kita memasuki tahap kesimpulan. Kepada pemohon dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulannya. Oke, terima kasih yang mulia. Izin membaca sebelum berdiri. Untuk hukuman Sobat PNA, jalan Sulawesi nomor 38 Jakarta Barat, nomor perkara. Saya ulangi. Karena hukum Sobat PNA, jalan Sulawesi nomor 38 Jakarta Barat, nomor 236 PDD.J.ARB, garis miring 2026, garis miring Jakarta. Perihal kesimpulan pemohon dalam perkara arbitrase nomor 234.PDD.J.ARB, garis miring 2026, garis miring PN.KD. Kepada yang hormat Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia di Jakarta, dengan hormat yang berkenaan di bawah ini, Brigadier Citra Karisma SHMH, Ansara Fasilitasi Calonnya SHMH, advokat dan konsultan hukum pada hukum advokat PNA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2026 bertindak dan atas nama PT Ivani Dewi KSO Sanabadi. Dalam hal ini diwakili oleh Mona Angelika Stefani Claudia selaku Direktur PT Ivani Dewi, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Melawan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang dalam perkara ini diwakili oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jakarta, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dengan ini, pemohon menyampaikan kesimpulan akhir berdasarkan seluruh proses pemeriksaan perkara, alat bukti, jawaban, kritik, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan arbitrase aku. Yang pertama, pendahuluan bahwa perkara aku merupakan sengketa buat prestasi yang akhir akibat lalai termohon dalam memenuhi kewajiban pembayaran kontraktual atas pengadaan 20 unit armada bus transportasi publik yang telah diterima secara sempurna dari pemohon. Bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, fakta-fakta untuk terungkap secara konsisten dan tidak terbantahkan menunjukkan bahwa yang pertama, terdapat hubungan hukum yang sah dan mengikat berdasarkan perjanjian pengadaan armada bus transportasi publik tertanggal 8 Januari 2024. Yang kedua, terdapat klausul arbitrase yang sah dan mengikat sebagaimana diatur dalam pasal 5 perjanjian. Yang ketiga, pemohon telah melaksanakan seluruh kewajiban kontraktual secara sempurna. Yang keempat, pemohon telah menerima seluruh objek pengadaan tanpa keberatan. Yang kelima, pemohon tidak melaksanakan kewajiban pembayaran setelah jatuh tempo. Yang keenam, seluruh dalil pembelaan pemohon semata-mata bertumpu pada alasan administratif internal yang secara tegas dilarang oleh perjanjian. Dengan demikian, secara yuridis, unsur-unsur poin prestasi telah terpenuhi secara sempurna. Bagian kedua, analisis hukum dalam eksepsi. Yang pertama, mengenai kompetensi absolut arbitrase bahwa pemohon mendalilkan majelis arbitrase Bali tidak berwenang memeriksa perkara aku karena pemohon keliru dengan klausul arbitrase berada pada pasal 7 perjanjian. Dalil tersebut harus disampaikan karena ketentuan pelaporan pasal tidak menghapus keberadaan maupun keabsahan klausul arbitrase itu sendiri. Fakta hukum menunjukkan bahwa klausul arbitrase secara nyata tercantum dalam pasal 5 perjanjian yang menyatakan apabila dalam waktu 30 hari musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa terselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Dengan demikian, syarat adanya perjanjian arbitrase tertulis bagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa telah terpenuhi secara sempurna. Dalam teori hukum arbitrase modern, kewenangan arbitrase lahir dari kehendak dan kesepakatan para pihak, bukan dari formalitas teknis, penurunan dalam surat permohonan. Karena itu, keberatan termohon bersifat sangat formalistis, tidak substantif, dan bertentangan dengan asas efektivitas penyelesaian sengketa bisnis. Yang kedua, bahwa termohon mendalilkan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena melibatkan bentuk kerjasama operasional atau KSO. Dalil tersebut tidak berdasar hukum karena dalam perjanjian secara tegas disebutkan bahwa Mona Angelika Stefani Claudia bertindak untuk dan atas nama PT Ivani Dewi KSO Sanabadi. Selain itu, pertama, seluruh hubungan hukum dilakukan langsung antara pemohon dan termohon. Kedua, termohon menerima seluruh prestasi kontrak. Ketiga, termohon menandatangani berita acara serah terima atau BAST. Yang keempat, tidak pernah ada keberatan mengenai kapasitas hukum pemohon selama kontrak berjalan. Dalam hukum kontrak, penerimaan prestasi dalam keberatan merupakan bentuk pengakuan hukum terhadap legal standing pihak dalam kontrak. Sangat tidak beritikat baik apabila termohon baru mempersoalkan legal standing setelah kewajiban pembayaran jatuh tempo. Yang ketiga, bahwa termohon dan Firsan Abadi seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara aku. Dalil tersebut keliru karena objek sengketa ini adalah uang prestasi pembayaran. Dalam hubungan kontrak eksternal antara pemohon dan termohon, keberadaan San Abadi sebagai internal KSO tidak mempengaruhi. Yang pertama, keberadaan hubungan hukum. Yang kedua, pelaksanaan prestasi. Yang ketiga, penerimaan barang. Yang keempat, kewajiban pembayaran termohon. Dalam praktik arbitrase, tidak setiap pihak yang memiliki hubungan internal wajib dijadikan pihak apabila sengketa tetap dapat diperiksa dan diputus secara sempurna tanpa kehadirannya. Oleh sebab itu, eksepsi plurium litis konsortium wajib ditolak. Yang keempat, bahwa termohon mendalilkan permohonan arbitrase pemohon kabur atau obskuribel. Dalil tersebut terbukti tidak berdasar karena permohonan arbitrase telah menguraikan secara jelas yang pertama identitas para pihak, yang kedua dasar hubungan hukum, yang ketiga kronologi manifestasi, yang keempat bentuk kerugian, yang kelima dasar hukum, dan yang keenam tuntutan hukum. Fakta bahwa termohon mampu menjawab secara rinci seluruh pokok permohonan tersebut. Termohon memahami substansi perkara secara utuh. Dengan demikian tidak terdapat unsur obskuribel dalam perkara aku. Yang ketiga, analisis hukum dalam pokok perkara. Yang pertama, bahwa keberadaan perjanjian pengadaan armada bus transportasi publik tanggal 8 Januari 2024 tidak pernah dibantah oleh termohon. Berdasarkan pasal 1320 KUHP Perdata, syarat sah perjanjian telah terpenuhi secara sempurna. Selanjutnya, berdasarkan pasal 1338 KUHP Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Atas asas fakta susun servanda tersebut mengandung konsekuensi bahwa termohon wajib memenuhi seluruh kewajiban pembayaran sesuai kontrak. Yang kedua, bahwa pemohon telah membuktikan menyerahkan 20 unit armada bus sesuai spesifikasi teknis yang diperjanjikan. Hal tersebut dibuktikan dengan yang pertama, BAST nomor 45 dan BAST strip bus strip ATS strip 4 strip 2024. Yang kedua, penerimaan tanpa keberatan. Yang ketiga, pengakuan termohon dalam persidangan. Dalam pembuktian perdata, BAST memiliki nilai pembuktian sempurna mengenai terlaksananya prestasi. Dengan ditandatangani BAST, maka secara hukum prestasi pemohon dianggap selesai. Termohon dianggap menerima objek kontrak dan kewajiban pembayaran menjadi jatuh tempo. Yang ketiga, bahwa termohon hingga saat ini belum melunasi nilai kontrak sebesar 7.600.000.000 rupiah secara hukum. Unsur wadah prestasi telah terpenuhi, yaitu adanya perikatan yang sah, adanya kewajiban pembayaran, kewajiban telah jatuh tempo dan kewajiban tidak terpenuhi. Dalam hukum kontrak komersial, penyelamatan pembayaran setelah jatuh
tempo secara otomatis melahirkan keadaan citra janji atau uang prestasi. Dengan demikian, termohon terbukti melakukan uang prestasi. Yang keempat, bahwa termohon berusaha menggunakan keterlambatan pembayaran dengan alasan yang pertama birokrasi internal, yang kedua restrukturisasi manajemen, yang ketiga penyesuaian anggaran, yang keempat verifikasi administrasi. Dalil tersebut secara tegas telah dilarang dalam pasal 4 ayat 4 perjanjian yang menyatakan alasan administratif internal tidak dapat dijadikan dasar untuk menghindari kewajiban pembayaran. Dengan demikian, termohon justru melanggar ketentuan kontrak yang sepatutnya sendiri dalam praktek aplikasi bisnis mendalam administratif internal merupakan resiko organisasi yang tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan kontrak. Yang kelima, bahwa termohon mengkualifikasikan kebenaran anggaran dan likuiditas sebagai force major. Dalam deal tersebut tidak memenuhi unsur force major karena yang pertama dapat diprediksi, yang kedua merupakan risiko internal, yang ketiga tidak membuat prestasi mustahil dilaksanakan. Kesulitan finansial dan restrukturisasi birokrasi bukan keadaan memaksa dalam doktrin hukum modern. Oleh sebab itu, dalil force major termohon wajib ditolak seluruhnya. Bagian keempat, analisis kerugian dan energi bahwa akibat buat prestasi termohon pemohon mengalami kerugian nyata berupa yang pertama belum diterima pembayaran sebesar 7 miliar 600 juta, yang kedua tergabungnya cash flow usaha, yang ketiga meningkatnya beban pembiayaan operasional, yang keempat timbulnya risiko bisnis tambahan. Selain itu, berdasarkan pasal 2 ayat 5 perjanjian, termohon wajib membayar denda penambahan sebesar 1 per per hari. Klausul denda tersebut sah dan diikat berdasarkan kebebasan kontrak. Yang kelima, bagian analisis asasi etikat baik bahwa asasi etikat baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian. Pemohon telah menunjukkan etikat baik dengan yang pertama menyelesaikan pengadaan tepat waktu, yang kedua menyerahkan barang sesuai spesifikasi, yang ketiga melakukan somasi dan negosiasi, yang keempat memberikan kesempatan menyelesaikan musyawarah. Sebaliknya, termohon malah menunda pembayaran tambahan SOP, kemudian menggunakan alasan administratif internal dan mencoba menghindari kewajiban kontraktual. Tindakan termohon jelas bertentangan dengan prinsip good faith atau etikat baik dalam transaksi komersial. Kesimpulan hukum yang benar berdasarkan seluruh fakta persidangan dan analisis hukum di atas, pemohon menyimpulkan bahwa yang pertama, majelis arbitrase bagi berwenang memeriksa perkara aku, yang kedua, klausul arbitrase sah dan terikat, yang ketiga, pemohon memiliki legal standing yang sah, yang keempat, permohonan arbitrase tidak kurang pihak dan tidak harus berlibat, yang kelima, pemohon telah melaksanakan prestasi secara sempurna, yang keenam, termohon telah menerima seluruh opsi pengadaan, yang ketujuh, termohon terbukti melakukan prestasi, yang kedelapan, jaminan administratif internal dan force major termohon tidak berdasar hukum, yang kesembilan, pemohon berhak memperoleh pembayaran pokok, denda keterlambatan dan biaya perkara. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, pemohon kepada majelis arbitrase bagi yang terhormat agar ditentukan putusan sebagai berikut dalam eksepsi. Yang pertama, menolak seluruh eksepsi dan memohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan majelis arbitrase bagi berwenang secara absolut memeriksa dan memutus perkara aku dalam perkara pokok. Yang pertama, mengabulkan permohonan arbitrase pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan termohon dalam melakukan prestasi. Yang ketiga, menghukum termohon membayar 7 miliar 500 juta secara tunai dan sekaligus. Yang keempat, menghukum termohon membayar denda keterlambatan sebesar 1 per per hari. Yang kelima, menghukum termohon membayar seluruh biaya arbitrase. Yang keenam, menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu. Yang tujuh, atau apabila majelis arbitrase berpendapat lain memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan ini disampaikan atas kehadiran dan tuntutan majelis arbitrase bagi yang terhormat. Pemohon menyampaikan terima kasih. Pada kami, kuasa hukum pemohon. Terima kasih. Baik, pada pemohon apakah sudah paham isi dari kesimpulan pemohon? Baiklah, pada pemohon silakan menyampaikan kesimpulannya. Terima kasih. Pada yang keempat, majelis arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia di Jakarta dengan hormat yang tangan bahwa ini Rizal Malia SHKPM dan Nia Harsa SHFA. Dengan ini, termohon menyampaikan kesimpulan akhir berdasarkan seluruh proses pemeriksaan perkara arbitrase aku bahwa termohon pada prinsipnya tidak pernah menyangkal adanya hubungan hukum maupun pelaksanaan pengadaan aparatus oleh termohon. Namun demikian, keterlambatan pembayaran yang menjadi pembalap untuk kesengajaan ataupun itikat hidup dari termohon, melainkan disebabkan adanya proses administratif internal pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pengesahan dan penyesuaian anggaran daerah. Bahwa termohon telah menunjukkan itikat baik dengan melakukan koordinasi administrasi verifikasi dokumen pembayaran serta upaya penyelesaian secara musyawarah dengan termohon. Oleh karena itu, termohon berpendapat bahwa tuntutan denda dan ganti rugi yang diajukan termohon adalah berlebihan dan tidak mempertimbangkan kondisi administratif pemerintahan daerah. Berdasarkan seluruh fakta persidangan, termohon mohon pada majelis arbitrase yang terhormat agar 1. Menolak tuntutan termohon untuk selain dan selebihnya. 2. Menyatakan keterlambatan pembayaran terjadi karena kendala administratif penganggaran daerah. 3. Menetapkan penyelesaian pembayaran dilakukan sesuai mekanisme dan kemampuan anggaran pemerintah provinsi DKI Jakarta. 4. Menghukum para pihak yang menanggung biaya arbitrase secara proporsional. Demikian kesimpulan ini disampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan majelis arbitrase yang terhormat. Termohon menyampaikan terima kasih kepada kami kuasa hukum termohon. Demikian yang mulia. Baik, pada pemohon kita sudah paham isi dari kesimpulan pemohon. Paham yang mulia. Baiklah, kesimpulan para pihak telah kami catat. Karena pemeriksaan perkara telah selesai sebelumnya, majelis akan mengambil keputusan akhir hari ini juga. Sidang saya skor selama 15 menit untuk memberikan waktu bagi majelis arbiter melakukan musyawarah tertutup. Amin Pak. Skor dicabut, persidangan dibuka kembali. Agenda dilanjutkan dengan pembacaan putusan akhir arbitrase Bani dengan nomor perkara 173.PRD-G.ARB/2026 Bani Jakarta oleh Majelis Arbiter. Majelis Arbitrase Bani. Dalam perkara arbitrase antara Nona Angelika Stefani Claudia bertempat tinggal di Jalan Mati nomor 18, Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu Brigita Citra Karisma SHMH dan Anselan Falis Kacataunya SHMH, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Melawan pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta berkedudukan di Jakarta. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya, yaitu Rizal Malia Kartika SHCPM dan Narnia Kalisa SHMH, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Majelis arbitrase yang memeriksa dan mengadil perkara ini terdiri dari Prof. Dr. Hera Gunawan SHMH CARB sebagai ketua majelis arbitrase, Prof. Dr. Apriani Wulandari SHMH CARB sebagai arbiter anggota 1, Prof. Dr. Cinta Sabrina Elizabeth Lurusian Lipat SHMH CARB sebagai arbiter anggota 2. Setelah membaca dan memeriksa seluruh berkas perkara, mendengar keterangan para pihak, memeriksa alat bukti, surat yang diajukan, serta mempertimbangkan segala sesuatunya dengan seksama.
1 tentang dulu perkara menimbang bahwa pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan arbitrase nomor 234/PDT-3/PKLB/2026/PN/JKT tertanggal 19 Mei 2026 pada Majelis Arbitrase Bani dengan dalil-dalil sebagai berikut. 1. Bahwa antara pemohon dan pemohon telah terikat dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian pengadaan armada bus transportasi publik yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2024. Selanjutnya akan disebut perjanjian dengan nilai kontrak keseluruhan sebesar 7.600.000.000 rupiah. 2. Bahwa pemohon telah memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian, yakni menyerahkan 20 unit bus transportasi publik sesuai spesifikasi teknis sebagaimana dibuktikan dengan berita acara serah terima nomor 45/BAST/BUS/ATN/4/2024 yang ditandatangani para pihak. 3. Bahwa pemohon tidak melaksanakan kewajiban pembayaran meskipun telah menerima seluruh unit bus sehingga pemohon telah mengalami kerugian material sebesar 7.600.000.000 rupiah. 4. Bahwa pemohon telah melayangkan somasi berulang kali namun pemohon tetap tidak melaksanakan kewajibannya dengan dalih hambatan administratif internal. 5. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 5 perjanjian alasan administratif internal tidak dapat dijadikan dasar untuk menghadiri kewajiban pembayaran. 6. Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, tindakan pemohon dikualifikasikan sebagai wan prestasi yang menimbulkan kewajiban membayar dan dirugi serta tindak keterlambatan sebesar 1/mil per hari dari jumlah yang tertunda. Menimbang bahwa termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban termohon nomor 173/PDT-PKLB/2026/PN/JKT tertanggal 19 Mei 2026 yang pada pokoknya memuat eksepsi dan bantahan dalam pokok perkara sebagai berikut. 1. Bahwa termohon menolak seluruh dalil termohon kecuali yang diakui secara tegas dalam surat jawaban. 2. Bahwa dalam eksepsi termohon mengajukan tangkisan bahwa klausul penyelesaian sengketa yang dirujuk pemohon yaitu pasal 7 perjanjian tidak ada dalam perjanjian karena perjanjian hanya terdiri dari 6 pasal sehingga Bani tidak berwenang memeriksa perkara ini. 3. Bahwa termohon juga mendalilkan adanya cacat formil berupa polio titis konsortium karena pemohon tidak menarik pihak San Abadi selama mitra KSO. 4. Bahwa dalam pokok perkara termohon mengakui adanya hubungan hukum dan penandatanganan KSE namun menolak dalil prestasi dengan alasan hambatan birokrasi, restrukturisasi manajemen serta kondisi force major akibat perubahan kebijakan regulasi anggaran daerah. 2. Tentang pertimbangan hukum A dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara majelis arbitrase terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang akan diajukan oleh termohon. Menimbang bahwa terhadap eksepsi kompetensi termohon berdalil bahwa pasal 1 tentang penyelesaian sengketa tidak ada dalam perjanjian karena perjanjian hanya memiliki 6 pasal. Menimbang bahwa setelah memeriksa bukti yang diajukan para pihak majelis arbitrase menemukan fakta bahwa dalam dokumen perjanjian pengadaan armada bus transportasi publik nomor 01/PJAB/Bus/ATN/1/2024 tanggal 8 Januari 2024 terdapat pasal 7 yang secara eksplisit mengatur penyelesaian sengketa melalui Bani dengan demikian eksepsi kompetensi termohon harus tolak. Menimbang bahwa terhadap eksepsi plurium litis konsortium termohon mendalilkan bahwa San Abadi tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam permohonan ini. Menimbang bahwa berdasarkan dokumen perjanjian PT Epifani Dewi KSO San Abadi bertindak sebagai satu-satunya entitas hukum dalam perjanjian dan bahwa pemohon selaku direktur PT Epifani Dewi yang menandatangani perjanjian pemenang mewakili entitas KSO tersebut sehingga eksepsi plurium litis konsortium tersebut harus ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas seluruh eksepsi termohon harus dinyatakan ditolak. B. Dalam pokok perkara menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah permohonan telah melakukan prestasi atas perjanjian pengadaan armada bus transportasi publik tanggal 8 Januari 2024. Menimbang bahwa kedua pihak tidak menyangka adanya hubungan hukum berdasarkan perjanjian APO dan keabsahan BAST nomor 045/BAST/BUS/ATN/4/2024 sehingga fakta penyerahan 20 unit bus oleh pemohon dan penerimaan oleh pemohon adalah fakta yang telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Menimbang bahwa setelah terima seluruh unit bus termohon berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran pemenuhan sebesar 7.600.000.000 rupiah sesuai pasal 2 ayat 3 dan ayat 4 perjanjian. Namun pemohon tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga perkara ini diajukan. Menimbang bahwa dalil force major yang dikemukakan pemohon berupa perubahan kebijakan regulasi anggaran, majelis arbitrase berpendapat bahwa perubahan kebijakan anggaran daerah bersifat internal dan dapat diantisipasi oleh pemohon selaku badan publik tidak memenuhi unsur-unsur force major sebagaimana dimaksud dalam pasal 1244 junto 1245 KUH Perdata yaitu kejadian luar biasa yang tidak dapat diduga dan tidak dapat dihindarkan. Menimbang bahwa terhadap dalil hambatan birokrasi dan restrukturisasi manajemen, majelis arbitrase merujuk pasal 5 ayat 5 perjanjian dengan tegas menyatakan bahwa alasan administratif internal tidak dapat dijadikan dasar untuk menghindari kewajiban pembayaran segala tersebut harus disampaikan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1228 junto 1242 KUH Perdata, pemohon yang telah menerima prestasi namun tidak melaksanakan kontra prestasinya pada waktu itu dinyatakan lalai atau immoral dan wajib membayar ganti rugi. Menimbang bahwa perbuatan termohon yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran meskipun telah menerima seluruh unit bus memenuhi wan prestasi dalam bentuk tidak melaksanakan kewajiban sama sekali. Menimbang bahwa pemohon berhak ganti rugi berupa nilai pokok hutang sebesar 7.600.000.000 rupiah beserta dengan keselamatannya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 6 dalam perjanjian. Menimbang bahwa mengenai biaya perkara berdasarkan prinsip closer case dalam arbitrase dengan pemohon yang terbukti melakukan prestasi, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang arbitrase dan aturan penyelesaian sengketa, peraturan prosedur banding KUH Perdata serta peraturan undang-undang lainnya yang berlaku. 3. Amar putusan memutuskan dalam eksepsi 1. Menolak seluruh eksepsi termohon. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan permohonan termohon untuk sebagian. 2. Menyatakan termohon telah melakukan wan prestasi atas perjanjian pengadaan armada bus transportasi publik nomor 001/PJAB/Bus/ATN/1/2024 tertanggal 8 Januari 2024. 3. Menghukum termohon untuk membayar kepada pemohon nilai pokok kewajiban kontrak sebesar 7.600.000.000 rupiah. 4. Menghukum termohon untuk membayar denda keterlambatan sebesar 1% per hari dari jumlah persen. 3. Amar putusan memutuskan dalam eksepsi menolak seluruh eksepsi termohon.
dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pemohon telah melakukan prestasi atas perjanjian pengadaan armada bus transportasi publik nomor 001/BJAB strip bus dari ATN garing 1 dari 2024 ke tanggal 8 Januari 2024. 3. Menghukum termohon untuk membayar kepada pemohon nilai pokok kewajiban kontrak sebesar Rp7.600.000. Menghukum termohon untuk membayar denda keterlambatan sebesar 1 per mil per hari dari jumlah Rp7.600.000 sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian hingga tanggal pelunasan dilakukan. 5. Menghukum termohon untuk membayar seluruh biaya administrasi, biaya perkara, dan honorarium majelis arbitrase dalam pemeriksaan sengketa ini. 6. Menolak tuntutan pemohon untuk selebihnya. Dengan putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis arbitrase Bali pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026 dan diucapkan dalam sidang terbuka dan tertutup untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh majelis arbitrase dengan susunan sebagaimana tersebut di atas. Saya, Ketua Majelis Arbitrase Hera Bernawak, SHMHCARB, ditandatangani. Profesor Dr. Apriani Lantari, SHMHCARB, Arbitra Lembaga 1 menandatangani. Prof. DR Cika Sabina, SHMHCARB, menandatangani. Putusan ini bersifat final dan mengikat berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Demikian putusan dari Majelis Arbiter. Perlu kami ingatkan bahwa putusan arbitrase Bali ini bersifat final dan banding atau inkrah sejak diucapkan hari ini dan tidak ada upaya hukum lainnya. Dengan ini, seluruh rangkaian persidangan arbitrase nomor perkara 173.PDT.G.ARD garing 2026 garing Bali di Jakarta dinyatakan selesai, berakhir, dan ditutup secara resmi. Sidang perkara nomor 173.PDT.G.ARD garing 2026 garing Bali JKT tentang sengketa waktu prestasi atas perjanjian kerjasama pengadaan armada bus Transjakarta antara PT Fani Dewi selaku pemohon arbitrase dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku termohon arbitrase. Dengan ini majelis arbitrase dinyatakan selesai dan ditutup secara resmi. Majelis arbiter dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk berdiri kembali. Dengan demikian, seluruh proses persidangan arbitrase Bali pada hari ini telah selesai dan berakhir sepenuhnya. Terima kasih. Demikian rangkaian persidangan arbitrase pada hari ini telah selesai dilaksanakan oleh majelis arbiter yang menyatakan persidangan ditutup. Para pihak diharapkan tetap menjaga ketertiban dan menghormati seluruh proses yang telah berlangsung. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak, kami ucapkan terima kasih. Sidang dinyatakan selesai. Hadirin dipersilakan untuk membaikkan diri dengan tertib. Terima kasih. Benar, isi kesepakatan perdamaian tersebut telah dipahami dan disetujui oleh para pihak. Benar yang mulia. Benar yang mulia. Baik, karena para pihak telah mencapai perdamaian, majelis akan membacakan amar putusan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, mengadili yang pertama, menerima dan mengesahkan kesepakatan perdamaian yang telah dicapai antara pemohon dan termohon. Kedua, menyatakan kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan arbitrase ini. 3. Menghukum pemohon dan termohon untuk melaksanakan seluruh isi kesepakatan perdamaian dengan itikat baik. Keempat, menyatakan pemeriksaan perkara nomor 173.PDT.G.KFB garing 2026 garing Bali JKT berakhir karena tercapainya perdamaian antara para pihak. Kelima, membebankan biaya administrasi dan biaya arbitrase kepada para pihak sesuai dengan kesepakatan perdamaian. Keenam, menutup dan mengakhiri perkara ini. Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang majelis arbitrase Bali pada hari ini. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, perkara telah selesai, sidang ditutup. Sidang perkara nomor 173.PDT.G.ARD garing 2026 garing Bali JKT antara PT Fani Dewi sebagai pemohon arbitrase melawan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemohon arbitrase telah selesai dan resmi ditutup dengan pencapaian kesepakatan perdamaian. Untuk itu, para majelis arbiter bersilakan untuk meninggalkan ruangan. Hadirin mohon untuk berdiri.